Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tariqatihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Allahumma asrah sudurana wa tajawaz an sayyi'atina wa hab lana fahmal anbiya'i wal mursalin wa hab lana fahmas salafus salih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa na'udzubika min ahwali ahli nar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Ibu-ibu jamaah madrasah, ibu-ibu 2021 yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada pagi ini tidak bosan-bosannya ibu-ibu mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah, di mana pada pagi ini Allah masih mengkaruniakan kepada kita dua nikmat terbesar di dalam diri kita. Yang pertama adalah nikmat sehat, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita dari rumah menuju masjid ini dalam kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan kesehatan kita diberkahi oleh Allah. Amin Allahumma amin. Yang kedua, tidak kalah pentingnya nikmat iman yang masih ada di dalam hati kita, sehingga kita masih diberikan oleh Allah kesemangatan di hari yang keberapa ini Bu? Hari yang ketiga. Kurang berapa hari lagi? Nah, ternyata lebarannya kurang sebentar lagi ya Bu ya. Kurang 27 hari lagi. Masih diberikan semangat oleh Allah dalam rangka untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu saum di bulan Ramadan. Begitu pula masih diberikan kesemangatan di dalam kita bertolabul ilmi. Jadi kalau kita diberikan hati seperti ini ibu-ibu, itu tandanya bahwa kita diberikan oleh Allah petunjuk. Di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-7, walakinnallaha habbaba ilaikumul iman, akan tetapi Allah menjadikan hatimu mencintai iman. Wa zayyanahu fi qulubikum, lalu Allah menghiasi hatimu dengan keimanan. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, lalu Allah jadikan hatimu membenci kekufuran, membenci kefasikan, membenci kemaksiatan. Jadi kalau ada orang hatinya dikasih oleh Allah senang dengan kebaikan, benci dengan keburukan, senang dengan ketaatan, benci dengan kemaksiatan, itu tandanya kata Allah, ulaika humur rasyidun, mereka adalah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Makanya ibu-ibu, kalau kita hari ini masih dikasih hati yang seperti ini, kewajiban kita apa Bu? Merawatnya, menjaganya. Jangan sampai dibalik oleh Allah. Dulunya kita senang ketaatan, sekarang malah senang kemaksiatan. Sekarang malah benci dengan kebaikan. Na'udzubillah min dzalik. Makanya di antara cara merawat iman, cara merawat hati kita biar cenderung kepada ketaatan, kebaikan, yaitu berkumpul dengan orang soleh, bermajelis ilmu dimanapun kita berada, lebih-lebih di masjid. Masya Allah, kita itu kalau bermajelis ilmu di masjid ini pahalanya besar sekali. Kata Nabi, ma'ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah satu kaum berkumpul. Kumpulnya di mana Bu? Fi baitin min buyutillah,
di rumah-rumah Allah. Jadi ditentukan oleh Rasulullah di masjid. Acaranya apa? Kata Nabi, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Dia kumpul di masjid bukan kumpul sekedar kumpul, namun kegiatannya dua ini. Kalau enggak baca Quran, dia mempelajari ayat-ayat Allah. Nah ini. Tadi alhamdulillah sudah ada baca Quran. Sekarang nanti kita akan mengkaji ayat-ayat Allah. Maka Allah akan berikan 4 keutamaan. Ya, ini hanya sebagai penyemangat supaya nanti selama madrasah Ramadan ibu-ibu ini bisa istiqomah sampai akhir. Amin Allahumma amin. Yang pertama kata Rasulullah, illa nazalat alaihimus sakinah. Orang itu kalau ke masjid dalam rangka tholabul ilmi, dalam rangka membaca ayat-ayat Allah, Allah akan turunkan hati yang tenang kepada pesertanya. Allah akan berikan kepada orang yang hadir di masjid dalam rangka tholabul ilmi, hatinya itu tenang. Ya, inilah disebut dengan taman-taman surga. Jadi ibu-ibu di rumah ini mungkin punya problem ekonomi, problem keluarga, bahkan mungkin punya utang. Sampai sini saya jamin ibu lupa dengan utangnya, ya kan? Ya enggak? Sampai rumah solusinya dibayar. Nah ini kita tenang sampai sini karena benar kata Nabi, ternyata di dunia ini itu ada surga, Bu. Tentunya surganya orang beriman dengan surganya orang yang kafir berbeda. Kalau orang yang enggak beriman surganya tempat maksiat. Tapi kalau surganya orang beriman ya di majelis ilmu. Kata Nabi, fa idza marartum biriyadil jannah farta'u. Kalau kalian itu lewat ada taman-taman surga, maka masuklah. Para sahabat bertanya, wa qalu wa ma riyadul jannah ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan taman surga? Kata Rasulullah, ar-riyadul jannah hiya halaqud dzikri. Yang dimaksud taman surga itu adalah disebutkan nama-nama Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi taman surga itu ada, surga di dunia itu ada. Bahkan kata para ulama, wa inna fid dunya la jannatun, sak temene teng dunya niku enten swarga. Ya, swarga niki majelis ilmu. Faman lam yadkhuluha, siapa yang enggak pernah di dunia ini masuk ke dalam surga dunia, yaitu majelis ilmu, bertolabul ilmi, kata para ulama, lam yadkhuluha al jannah fil akhirah. Jangan berharap kita bisa masuk surga yang di akhirat. Jadi ternyata surga itu, orang masuk surga itu butuh ilmu. Karena ilmu itu kunci untuk beramal. Sedangkan amal insya Allah mendatangkan ridha Allah. Dari ridha Allah itu kita bisa masuk jannah. Mudah-mudahan yang hadir di sini termasuk ahlul jannah. Amin. Ibu-ibu rahimakumullah, tema kita pada pagi ini adalah Ramadan hidup berkah di usia senja. Ya. Ini rata-rata usianya berapa, Bu? Ada yang 17 tahun? Ada, Masya Allah. Tapi yang dominan kayaknya di atas 40 ya. Nah ini, makanya kita bahas. Tapi tidak apa-apa yang umurnya 17 tahun. Sebagai ilmu dulu sebelum tua gitu ya. Nah ini hidup berkah, kita bahas hidup berkah. Berkah itu artinya apa toh? Kadang-kadang kita sering ngatakan, ayo mudah-mudahan hidupmu berkah, mudah-mudahan rizkimu berkah, umurmu berkah. Kata para ulama, yang namanya berkah itu adalah ziyadatul
khair. Ziyadatul khair. Yang namanya berkah itu adalah ziyadatul khair. Bertambahnya kebaikan. Nah ini bertambahnya kebaikan. Nah ini makna daripada berkah. Kata para ulama, ziyadatul khair. Atau definisi yang lain, yang dimaksud berkah itu adalah subutul khair, tetapnya kebaikan. Nah ini ibu-ibu. Jadi kalau orang itu dikasih harta berkah, hidupnya berkah, umurnya berkah, berarti kebaikannya juga nambah. Dalilnya apa? Di dalam surat Al-A'raf ayat 96. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah katakan dalam surat Al-A'raf ayat 96, kalau sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, ya, walau anna ahlal qura, kalau seandainya penduduk negeri itu, kaum itu beriman dan bertakwa, ya Bu ya, la fatahna alaihim barokah, kami akan bukakan berkah minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Nah ini, jadi kalau ada negeri itu orangnya takwa, beriman, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, atau di kampung itu, di desa itu, atau di keluarganya itu, kalau dia taat sama Allah, sekali lagi Allah janji akan dibukakan berkah. Ya, kalau negeri dibukakan berkah dari langit, maksudnya apa Bu? Diturunkan air hujan. Ya, dari langit itu air hujan. Kemudian dari berkah dari bumi apa? Ditumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Nah ini, jadi hujannya itu tidak membuat musibah. Kalau negeri itu diberkahi, hujannya itu malah membuat tumbuh-tumbuhan semakin baik, ya, buah-buahan, ya, sayur-sayuran itu tumbuh, masya Allah. Tapi kalau hujan dari langit kok mendatangkan musibah, nah ini harus introspeksi, karena biasanya terjadi kemaksiatan. Nah ini, nah, jadi ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, berkah itu adalah bertambahnya kebaikan. Nah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang segalanya dengan nikmat Allah ini bertambah kebaikan. Allahumma amin. Kemudian masa tua atau usia senja. Ternyata usia senja ini juga diterangkan oleh Allah merupakan kodrat kauniyah. Kodrat kauniyah itu takdir Allah secara alamiah. Setiap manusia pasti akan mengalami masa tua, tidak akan muda terus. Nah ini di dalam surat Ghafir, ya, ayat yang ke-47. Ayat yang ke-47 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin thumma yukhrijukum tifla thumma litablughu asuddakum thumma litakunu suyukha. Nah ini, jadi Allah mengatakan dalam surat Ghafir ayat 67, dialah Allah yang menciptakan darimu tanah. Allah ciptakan kalian dari tanah, kemudian dari setetes air mani. Dari setetes air mani itu lalu menjadi segumpal darah. Dari segumpal darah itu kemudian
dilahirkan seorang anak, lahir ke dunia menjadi jabang bayi, kemudian dibiarkan sama Allah sampai dewasa, kemudian lalu menjadi tua. Nah inilah, jadi Allah itu sudah menerangkan proses perkembangan manusia itu dari alam rahim, bahkan bentuknya dari air mani sampai menginjak tua. Lah kata para ulama tafsir, di antara usia tua itu orang yang sudah melewati 40 tahun ke atas. Ini kata Imam Al-Qurtubi, yang disebut tua ini usia yang 40 tahun ke atas. Ada yang mengatakan 60 tahun, karena ada hadis mengatakan akmarun umati baina arba'in wasitin, umur umatku itu antara 40 sampai 60. Nah ini makanya kadang-kadang umur 50 dicek laborat sudah kena apanya gitu Bu ya, kena hipertensi, umur 52 kena kolesterol, umur 60 kena diabetes, 63 komplikasi, 65 mari malah mati. Ya, mari. Nah ini. Jadi ibu-ibu rahimakumullah, jadi di dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa masa tua itu pasti, usia senja itu pasti. Bahkan juga usia itu juga memengaruhi kekuatan. Yang dulunya lemah jadi kuat, yang kuat jadi lemah. Ini juga diterangkan dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-54. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa shaybatan yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir. Allah mengatakan dalam surat Ar-Rum ayat 54, Allah dialah yang menciptakan kamu dari kondisi lemah. Jadi ketika lahir bayi itu lemah, ya, tidak bisa apa-apa, ya, masih bergantung banyak dengan orang tuanya. Kemudian perkembangannya, kemudian dia menjadikan kamu sesudah lemah itu menjadi kuat, menjadi remaja, dewasa, kuat. Ya, suruh ngangkat banyu 2 ember kuat, suruh ngangkat beras 2 karung kuat, gitu ya. Kemudian setelah kuat, sesudah kuat itu lemah kembali dan beruban. Wasaibah, lemah kembali dan beruban. Mulai lama-lama itu usianya bertambah, kekuatannya pun juga berkurang. Dulu waktu masih muda ngangkat 2 ember kuat air, sekarang 1 ember. Besok sak timbo, sesuk sak gayung, sak ciduk, sesuk sak cangkir, ndredeg utah. Nah niku nggih suwe-suwe kaya ngoten niku. Lah, kemudian juga hadis Nabi SAW juga nerangkan tadi ayat-ayat yang berkenaan bahwa masa tua itu adalah suatu kepastian. Ya, oleh karena itu kita harus menerima ketentuan ini, ibu-ibu, bahwasanya usia senja itu pasti dialami oleh manusia. Maka dari itu Allah terangkan dalam surat Ghafir tadi, surat Ar-Rum, dan Nabi juga menguatkan lagi di dalam hadisnya, di mana seorang A'rab datang menemui Nabi dan berkata, "Ya Rasulullah, ana tadawa, saya mau berobat." Nabi mengatakan, "Ya wahai hamba Allah, berobatlah." Dan Nabi mengatakan, tidaklah Allah turunkan penyakit, pasti ada obatnya. Kata Nabi, ilal haram, kecuali tua. Nah, jadi tua itu ternyata termasuk penyakit tapi tidak bisa diobati.
Ya, karena itu sudah menjadi ketentuan Allah. Makanya kalau umurnya sudah tua, mbok dikemas fisiknya secara muda lagi, tetap nggak bisa dipungkiri. Tetap organ-organnya itu sudah istilahnya onderdilnya itu sudah tua. Ya, meskipun bentuknya seperti anak muda, tidak bisa dipungkiri. Karena yang namanya proses tua itu sebuah kepastian. Proses lemah menjadi kuat, kemudian menjadi lemah lagi, suatu kepastian. Lah ibu-ibu rahimakumullah, oleh karena itu kita sebagai orang yang beriman tentunya ketika mengalami masa-masa senja ini selalu merenungi supaya hidup kita ini semakin berkah, supaya kita mengisi di akhir-akhir atau di usia-usia senja kita ini dengan kebaikan. Maka para ulama menasehati kalih kita sedaya anjuran ketika di usia senja. Nah, ini anjuran ketika di usia senja. Yang pertama, kata para ulama, hendaknya di usia senja ini memperbanyak kebaikan, apapun itu, amal soleh, ya, amal soleh, kebaikan itu. Didasarkan pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abi Bakrah, bahwasanya ada seseorang berkata kepada Nabi, ana rajulan qala ya Rasulullah ayun nasi khairon. Ada seorang niku tanya kalih Kanjeng Nabi. Ini anjuran di usia senja ini harus banyak kebaikan. Dalilnya ini, ada seorang laki-laki mendatangi Nabi dan bertanya, ya Rasulullah, manusia apakah yang baik itu? Ya, manusia apakah yang baik itu? Kata Nabi, mantula umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia yang baik itu adalah orang yang umurnya panjang, amalnya juga baik. Ini yang paling baik. Jadi kalau kita alhamdulillah hari ini masih dikasih umur oleh Allah, kalau ingin menjadi manusia yang baik, hendaklah amal kita ini juga baik. Kata Nabi, khairun nas mantula umruhu wa hasuna amaluhu. Saapi-apike wong niku wong sing umure dawa ning perbuatane juga baik. Sebaliknya, ya Rasulullah, siapakah manusia yang jelek? Kebalikannya, wasarunas, manusia yang buruk, manusia yang tidak baik itu adalah mantula umruhu wasa'a amaluhu. Umure dawa nanging amale elek. Lah niki kakean maksiat. Enten lho tiyang sepuh agamane Islam nanging mboten salat. Kathah mboten, Bu? Kathah. Teng pundi? Niki penting niki nggih. Kathah awake kuat ya, umure ya isih di bawah 50 nanging Ramadan ora tau poso. Kathah mboten kathah. Padahal ora ana udzur. Mboten enten udzur, awake metekol napa neh wetenge kotak-kotak. Awan-awan ning pinggir dalan glegek es degan. Lah niki astagfirullahaladzim. Mulane ibu-ibu yang membantu kita dalam beramal itu, sekali lagi jangan ada alasan aku wis tuwa, umurku wis akeh, aku ngene sithik lemes. Ya, ndak boleh. Kita harus tetap memotivasi diri kita, meminta kepada Allah kekuatan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebab urusan kemampuan ibadah itu bukan semata-mata fisik. Saya ulangi lagi, kemampuan ibadah itu bukan semata-mata ngandalkan fisik. Karena berapa banyak orang yang fisiknya kuat, jalan ke masjid aja nggak mampu. Banyak nggak, Bu? Kalau suruh sepak bola 2 jam itu betah, Bu. Suruh futsal itu betah. Tapi suruh sholat subuh 2 rakaat saja, paling pirang menit, Bu. Ya, nggak ada.
setengah jam nggak ada, 20 menitan lah sama zikir. Itu aja nggak datang. Nah ini. Makanya kadang-kadang saya itu ngelus dodong. Masjid itu rata-rata sing ngisi wong-wong 70 tahun ke atas daripada 17 tahun ke bawah lah niki. Nggih Bu nggih. Bae takitik-takitik mlebu masjid lan niku. Sing bukai lawang masjid ya kuwi, sing nyalakke lampu ya kuwi, sing ngadzan ya kuwi. Kadang-kadang mesake sholawatan niku ngantek setengah jam ra nek sing mlebu subuh-subuh niku. Subhanallah alhamdulillah. Wah ditunggu-tunggu ra do mlebu, ra ono sing mlebu masjid musala mboten enten. Akhirnya mbake krungu swara gemercik air di tempat wudu. Alhamdulillah entuk siji. Subhanallah. Lah kok ora mlebu-mlebu? Ternyata wong keplek menguyuh tok. Astagfirullah. Ha niki sing komat ya kuwi, sing makmum ya kuwi, sing imam ya kuwi diborong kabeh lah niki. Wong kadang-kadang subuhan makmume loro tok, imame gaya kok. Sawu sufufakum. Fa inna tasbihata semua diluruskan ora tok ya waduh. Ha niki. Ha niki nggih Ibu rahimakumullah. Anjuran ketika di usia senja memperbanyak kebaikan. Kemudian yang kedua, anjuran ketika di usia senja tidak berharap mati. Wah ini tidak berharap mati. Kadang-kadang ada orang tua punya masalah, ya mungkin anaknya takdirnya belum sukses, mungkin cucunya ada anaknya belum punya anak dan lain-lain. Ada pikiran-pikiran yang menggelanyuti di pikirannya sampai dia berangan-angan, aku tak mati wae yo. Ndak boleh ya. Aku tak mati wae, wis aku tak mati wae ya. Itu sering kita itu. Kalau ada orang tua punya masalah dengan anaknya, kadang-kadang kalimat yang terlontar niku ngoten niku. Aku tak mati wae. Emangnya mati selesai masalah gitu. Ya. Apalagi sampai naudzubillah bunuh diri. Nah, itu kadang-kadang faktornya cuma satu, akidahnya lemah. Nah, sekarang itu ketika akidahnya lemah niku ya Allah, hanya gara-gara putus cinta pacaran itu, diputus pacarnya mikir, nggak mau makan, ngurung di kamar, kemudian minum baygon, campur autan, campur spiritus. Nah, di bawahnya ada surat wasiat, meskipun kamu memutus saya tetap mencintaimu sampai kuburan, ya gitu. Astagfirullahaladzim. Nah, ini dalilnya jelas, kata Rasulullah, la yatamanna ahadukumul maut. Jangan kalian berharap-harap mati. Wala yad'u bihi min qabli ayatihi. Jangan berdoa minta mati sebelum datangnya kematian, itu urusannya Allah. Ya, idza mata in qata amaluhu. Sebab kalau orang sudah mati, kita nggak bisa nambah amal, terputus amalnya. Ya, nggak bisa amal lagi. Kata Nabi, la yazidul mu'min umrohu illal khair, illa khairat. Tidaklah seorang mukmin bertambah umurnya kecuali kebaikan. Jadi ibu-ibu rahimakumullah, tidak boleh kita ngomong aku tak mati wae. Yang kita pikirkan adalah piye mengisi di usia senja ini dengan amal soleh. Karena urusan mati Allah, urusan kapan mati adalah Allah. Di mana kita mati urusannya Allah. Tapi kita berhak merencanakan mati kita dalam kondisi apa. Lah ini penting. Karena kematian nggak tahu kapan dan di mana. Yang penting adalah yang kita pikirkan, besok mati kita dalam kondisi apa? Apakah dalam kondisi husnul khatimah? Apakah dalam kondisi su'ul khatimah? Lah ini penting. Makanya kalau kita ingin mendapatkan husnul khatimah, mari ibu-ibu kita isi dengan amal soleh di setiap jam kita, setiap hari kita, setiap waktu kita.
setiap nafas kita dengan membiasakan diri dengan kebaikan. Karena Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Jangan kamu mati kecuali dalam kondisi muslim. Artinya, kata para ulama tafsir, man asya ala syai'in famata alaih. Saya ulangi lagi, ini ayat ini bagus banget. Man asya ala syai'in famata alaih. Kematian kita itu tidak jauh dari kebiasaan kita. Ya. Kematian kita itu tidak jauh dari kebiasaan kita. Kalau kebiasaannya baca Quran, tidak jauh-jauh lah dari situ. Kalau kebiasaannya sholat, tidak jauh-jauh. Kalau kebiasaannya zikir, tidak jauh-jauh dari situ. Pasti akan dekat dengan kebiasaan dia. Tergantung kebiasaan itu ada dua, ada kebiasaan buruk, ada kebiasaan baik. Kalau kita ingin membiasakan diri kebaikan, modali dengan ilmu. Kata Imam Ibnul Qayyim, aslu kulla khairin huwa al-ilmu. Pondasi segala kebaikan adalah ilmu. Kalau orang itu buruk, wa aslu kulla syarrin, pondasi dari segala kejahatan dan keburukan huwa al-jahlu, adalah kebodohan. Kita lihat, ibu-ibu bisa bedakan antara orang berilmu dengan tidak. Puasa itu aja terbagi. Orang yang siam dengan orang alim dengan yang jahil itu beda. Kalau orang yang siamnya orang alim akan diisi dengan kayak gini ini, pengajian, baca Quran, target berapa kali khatam, karena dia paham ilmu, keutamaan Ramadan, fadilah puasa, nilai pahala baca Quran. Beda dengan orang puasanya awam, nggak pakai ilmu, sing penting aku rak mangan rak ngombe ngantek maghrib, sehingga dia gunakan ba'da subuh ngantek maghrib turu. Nah, ini pakai hadis palsu lagi. Naumu sho'im ibadah, puasanya orang yang tidurnya orang yang puasa itu ibadah, itu hadis palsu ya. Atau dia ketika puasa Ramadan karena nggak paham, nyewa kaset drakor, nah, itu drakor. Wah, di style ngantek isu ngantek sore. Nah, ini beda. Lah kalau orang berilmu itu diisi dengan yang kayak gini ini, sehingga masya Allah Ramadan betul-betul membawa perubahan kepada orang beriman tadi. Nah, niku nggih, jadi anjuran di usia senja menurut para ulama, yang pertama tadi memperbanyak kebaikan, yang kedua tidak berharap kematian. Kemudian yang ketiga, kalau di usia senja ini tidak terlalu obsesi memikirkan urusan harta. Wah, ini tidak terobsesi banget di dalam urusan harta. Ya. Ya. Karena Nabi mengatakan qalbus syaihi sabun ala hubbi isnataini hubbul aisi wal amali. Ya, masih ada, kata Nabi, masih ada orang yang umurnya sudah tua tetapi memiliki hati seperti anak muda. Yaitu apa? Mencintai dua hal. Cinta, ya, cinta dengan angan-angan, panjang angan-angan. Yang kedua cinta dengan harta. Ya. Sehingga pikirannya itu saya nanti habis ini mau beli ini lagi, mau beli ini terus gitu. Ya. Sehingga hidupnya yang memikirkan itu saja. Padahal kalau dilihat dari usianya, kata Nabi sudah mendekati. Makanya ada hadis yang lain mengatakan akmarun umati baina sitin wa sab'in, umur umatku antara 60 sampai 70. Wa aqalluhum
yajuzu dzalika, dan sedikit sekali yang lebih dari itu, kata Nabi. Makanya obsesinya sudah tidak ini lagi, tapi obsesinya yang dia pikirkan adalah bekal untuk akhiratnya. Kemudian yang keempat, ya, anjuran dari para ulama ketika di usia senja, apa itu? Tidak bermaksiat kepada Allah. Tidak bermaksiat kepada Allah. Ya, karena Nabi ada menjelaskan, berarti ada ini kejadian seperti ini juga ada. Nabi mengatakan, salah satu la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wala yuzakkihim wala yang duru ilaihim walahum adzabun alim. Kata Rasulullah, ada tiga golongan ya, yang tidak akan diajak bicara oleh Allah di hari kiamat. Tiga golongan yang tidak diajak bicara oleh Allah, tidak akan dibersihkan oleh Allah dosa-dosanya, tidak akan dilihat oleh Allah, tidak diperhatikan oleh Allah. Walahum adzabun alim, dan baginya azab yang pedih. Tiga golongan ini, Bu. Satu, kata Rasulullah, saikhun zanin, orang tua yang sudah tua tapi masih sering berzina. Ada nggak, Bu? Ya, kalau bahasa Semarangnya ini, wes tua seneng jajan, nah gitu. Wah niki. Dan ini hati-hati ya, ancamannya berat. Orang yang tua bermaksiat, berzina atau berjudi, dosa-dosa besar. Setiap hari yang dipikirkan tafsir mimpi, gitu ya. Ya, tadi malam aku mimpi kucing nabrak ember, gitu. Kucing sikile papat, ember bentuknya bunder, 40, gitu. Nah, akhirnya dibasangi 40 ini. Nah, ini judi-judi togel ini marak gitu ya di kampung-kampung. Nah, ini. Kemudian yang kedua, wa malikun kadzab, pemimpin yang berdusta. Ya, pemimpin yang berdusta. Ini termasuk mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa ailun mustakbir, orang miskin yang sombong. Orang miskin yang sombong. Dia miskin tapi sombong. Nah ini jadi hindari anjuran dari para ulama ya, di usia senja jangan banyak maksiat ya. Kemudian yang kelima, selalu berusaha beramal yang terbaik ya, di akhir-akhir usia selalu berusaha beramal yang terbaik, beramal yang terbaik ya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ala unabbiukum bi khairikum, wahai sahabatku, maukah aku kabarkan kepada kalian orang yang paling baik di antara kalian? Para sahabat jawab, qalu na'am ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Kata Rasulullah, khiyarukum atwalakum a'maron, sebaik-baik kalian itu adalah orang yang panjang umurnya, wa ahsanukum a'malan, dan amalnya itu terbaik. Jadi kalau puasanya terbaik, misalkan puasa sunnah itu ada puasa yang terbaik ya, yaitu Muharram. Kata Nabi afdholus sholah, kalau sholat yang terbaik yang sunnah setelah wajib ya Bu ya, afdholus sholah ba'dal faridah sholatul lail, sautama-utamanya sholat setelah sholat wajib adalah sholat malam. Wa afdholus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-muharram, seutama-utama puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa Muharram, terbaik. Selalu menggunakan waktu terbaik. Jadi di dalam amalan itu ada
tempat terbaik, ada waktu terbaik. Contoh tempat terbaik, kita sholat di Masjidil Haram, nilainya sampai ratusan ribu. Sholat di Masjid Nabawi, sholat di Masjidil Aqsa. Sholat di Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi, Masjidil Haram itu nilainya beda, Bu, dengan sholat kita di Masjid Panut, gitu ya. Nah, beda ya, karena nggak ada hadis Masjid Panut ya. Di Masjid Agung dengan Panut sama, di musola kita dengan Baitur Rahman sama, tapi beda kalau orang itu sholat di Masjid 3 ini. Makanya kalau kita punya uang, jangan piknik kecuali 3 tempat ini, diusahakan. La tasuddur rihal illa bisalasati masajid. Jangan kamu lakukan perjalanan kecuali di 3 masjid ini. Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan yang belum kesempatan ke sana bisa dimudahkan oleh Allah, bisa ke sana. Amin. Terutama jamaah sini. Nah, ini. Kemudian waktu yang baik, waktu yang afdol. Ya, contohnya Ramadan ini waktu yang afdol. Nilai bacaan Quran itu beda dengan bacaan Quran di luar Ramadan. Nilai sedekah itu berbeda nilainya dengan di luar Ramadan. Jadi seorang yang di usia senja ataupun yang tidak, dianjurkan oleh para ulama selalu mengupdate, selalu melihat, memperhatikan di dalam beribadah kepada Allah waktu yang afdol, tempat-tempat yang afdol. Nah, ini mungkin kalau di sini kita berusaha untuk mendapatkan waktu-waktu yang afdol. Sepertiga malam itu waktu afdol. Ya, kemudian berdoa di akhir hari Jumat. Ya, nanti kita dengan waktu-waktu itu kita betul-betul menggunakan dengan maksimal. Lah, ibu-ibu rahimakumullah, lalu apa sih amalan-amalan yang harus kita lakukan di usia senja ini? Ini amalan-amalannya ya. Amalan-amalannya ini yang pertama kata para ulama, amalan-amalan di usia senja ini yang bisa kita lakukan, yang pertama adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan yang wajib dan sunnah. Nah, ini jadi berusaha ibu-ibu kita mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan yang wajib dan sunnah. Wajib kita harus sempurnakan dengan sunnah, karena besok di hari kiamat sebelum kita ditentukan ke neraka atau ke surga, kita akan diperiksa oleh malaikat, ditanya, apakah hambaku itu melaksanakan sholat? Ya. Kalau dia melaksanakan sholat, apakah ada yang kurang atau sempurna? Kurang sempurna. Kalau kurang sempurna, apakah dia punya ibadah sunnah? Kalau punya, silahkan sempurnakan dengan ibadah sunnah, sehingga dengan sunnah itu sholat kita ditulis sempurna. Saya kadang-kadang dengan hadis ini itu Bu, luar biasa ya, orang yang sholat saja sudah diperiksa. Nah, pertanyaannya, kalau orang sudah nggak sholat bagaimana besok? Wajib saja nggak punya, apalagi sunnah. Ya, lah ini makanya kita harus betul-betul memaksimalkan kewajiban berjalan, sholat rawatib, sholat duha, sholat malam, sholat witir, dan sholat sunnah-sunnah yang lainnya, sholat idul adha, idul fitri, sehingga dengan kita ibadah sunnah tadi disempurnakan oleh Allah. Lah ibu-ibu rahimakumullah, ada sebuah hadits qudsi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya Allah mengatakan, hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah wajib, dan hambaku juga mendekatkan kepadaku dengan ibadah sunnah. Nah, ini nanti bisa dilihat tandanya. Hadis ini Ibu menjadikan kita itu faham, ternyata keberhasilan ibadah wajib dan ibadah sunnah itu dilihat dari hadis ini. Rasulullah meriwayatkan dari Allah mengatakan, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma iftaratu alaihi. Hambaku mendekatkan kepadaku dengan ibadah wajib. Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya binawafil
hambaku mendekatkan kepadaku dengan ibadah sunnah hatta uhibbahu. Nah ini Bu, keberhasilan kita di dalam menjalankan ibadah wajib dan sunnah itu harus sampai Allah cinta sama kita. Nah ini Allah sampai cinta sama kita, itu keberhasilan, tanda keberhasilan. Selama ini kita sholat 5 waktu, selama ini kita sholat sunnah, selama ini kita siam Ramadan, selama ini kita siam sunnah, selama ini kita zakat baik mal maupun fitrah, selama ini kita sedekah, ada tandanya sampai Allah cinta. Tandanya Allah cinta apa Bu? Allah sampaikan dalam hadis qudsi, fa idza ahbabtuhu, yen aku wis tresno karo hambaku sing jalan ke ibadah wajib dan sunnah, kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bih, apa yang dia dengar pendengaranku, wa basarahul ladzi yubsiru bih, apa yang dia lihat adalah penglihatanku, wa yadahul ladzi yubtisu biha, gerakan tangannya gerakanku, wa rijlahul ladzi yamsi biha, langkah kakinya langkahku. Maksudnya apa? Kalau keberhasilan seorang itu dalam menjalankan ibadah wajib dan sunnah itu, telinga yang dia dengar selalu apa yang diridhoi oleh Allah. Nah ini tandanya kalau Allah sudah cinta dengan ibadah kita, tandanya adalah kalau yang dia dengar, hamba tadi, sesuatu yang dia dengar, pasti yang dia dengar adalah sesuatu yang diridhoi Allah. Dengarkan ayat Al-Quran, dengarkan mau'idhah hasanah, dengarkan kebaikan-kebaikan, nasihat. Ini yang kedua, apa yang dia lihat adalah penglihatanku. Apa yang dia lihat hamba tadi sebagai bukti keberhasilan ibadah, apa itu Bu? Melihatnya sesuatu yang diridhai oleh Allah. Dia senang melihat Al-Quran, membaca Al-Quran. Dia senang mentadaburi kekuasaan Allah, alam, gunung, laut, sehingga dia bisa menambah ketakwaan dan keimanan kepada Allah. Makanya ibu-ibu kalau piknik itu kalau bisa ada nilai tadabur alam, pulang ke rumah ya imannya meningkat. Jangan hanya piknik itu menyenangkan hawa nafsu saja, tapi ada nilai ibadah. Ini penting. Syukur-syukur ibu sendiri yang nyoba. Misalkan nyewa getek perahu sendirian di tengah-tengah laut. Kira-kira berani gak Bu? Rasanya ya. Nanti kita akan tahu, ya Allah, lautnya luas sekali. Saya saja sendirian di tengah-tengah begini aja rasanya, ya Allah, ya, cili, mentik, lemah. Oh, itu kalau ada tsunami piye Bu? Wah, wis ra iso apa-apa ini. Lihat kalau ke gunung, ke bukit, lihat ke atas, dari atas lihat ke bawah. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Penciptaan langit dan bumi, bergantinya siang dan malam, ada tanda-tanda kaum yang memiliki mata hati. Gunung besar kayak gitu, besok di hari kiamat gunung-gunung itu seperti bulu-bulu yang berterbangan. Gunung ya Bu ya, itu besok terangkat, terbang, pecah. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-47, wa yauma nusayyirul jibala, pada hari kiamat kami perjalankan gunung-gunung. Ini hari kiamat, pecah. Wa tarul ardo barizatan, kamu akan melihat yang namanya bumi menjadi rata. Wa hasarnahum fala nughadir minhum ahada, kami tidak meninggalkan manusia satupun di dunia, semuanya alias mati. Nah, jadi ibu rahimakumullah, tadabur ya, punya mata dia tidak gunakan untuk maksiat, tapi untuk mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanda Allah cinta dari keberhasilan ibadah kita,
wa yadahu allati yubtisu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Gerakan tangannya dan kakinya itu selalu mengarah kepada yang Allah ridhoi. Tangannya untuk nolong orang, tangannya untuk umat, tangannya untuk sedekah, tangannya untuk kebaikan. Langkah kakinya selalu menuju kepada kebaikan, bukan ke maksiat. Ke masjid, ke thalabul ilmi, ke tempat-tempat orang-orang yang membutuhkan, membantu dan lain-lain. Jadi ini tandanya. Kalau kita sudah punya dua ini, ibadah wajibnya jalan, ibadah sunnahnya jalan, gerakan tubuhnya sesuai dengan ridho Allah, Allah janjikan dua hal. Wala in sa'alani, kalau dia minta, kalau dia berdoa kepada Allah, la'utiyannahu, kami akan berikan. Wala in ista'adzani la'uidanahu, kalau dia minta perlindungan, kami akan lindungi. Masya Allah, ini janjinya. Ibu-ibu rahimakumullah, bisa jadi kita itu sholat, kita itu melaksanakan ibadah sunnah, tapi doa-doa kita belum dikabulkan oleh Allah. Barangkali di luar sholat, di luar ibadah, kita tidak mampu menjaga mata, telinga, dan kaki tangan kita dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini barangkali. Makanya termasuk urutan keberhasilan dalam ibadah ini disampaikan oleh Rasulullah lewat hadis qudsi ini. Nah, makanya beberapa amalan pada usia senja meningkatkan kualitas ibadah wajib dan sunnah. Kemudian yang kedua, hindari maksiat. Ini amalannya, hindari maksiat. Maksiat itu apa ibu-ibu? Maksiat itu ternyata bukan hanya sekedar orang menjalankan larangan. Kata para ulama, maksiat niku menyelisihi ketaatan kalih Gusti Allah. Bentuknya ada dua. Tidak taat dengan perintahnya dan menjalankan larangannya. Ini maksiat. Jadi kalau ada orang gak judi, gak zina, gak mencuri, namun dia gak sholat, itu maksiat. Dan ternyata maksiat ini gak ketoro. Dikira maksiat itu hanya yang tadi-tadi, padahal dia nggak puasa, itu maksiat. Dia mampu tapi nggak haji, maksiat. Dia punya harta tapi nggak berzakat, sudah sampai nisab, dia maksiat. Nah, jadi maksiat itu. Dan maksiat ini ibu-ibu hati-hati. Kadang-kadang pengaruh maksiat ini pelakunya itu nggak kroso. Ya, tandanya maksiat itu hatinya keras, sulit menerima nasihat. Kata Nabi, innal mu'min idza adnaba dzanban kana nuqtatus sauda. Seorang mukmin kalau dia lagi berbuat maksiat, ada satu titik hitam di dalam hatinya. Tek. Maksiat lagi, tambah lagi titiknya. Tek, maksiat lagi, tek 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 sampai hitam. Nah, kalau sudah hitam sulit menerima ilmu, ya Bu ya. Tapi kalau fa'in taba wa naza'a wastaghfara saqula qalbahu. Kalau dia itu istighfar, tobat, menghentikan maksiat, hatinya kinclong lagi Bu, bersih lagi. Insya Allah mudah menerima ilmu. Karena ilmu itu cahaya, kata Imam Syafi'i. Al ilmu nurun wa nuru wa la yuhda lil asi. Ilmu itu cahaya dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang maksiat. Nah ini Bu. Kemudian yang ketiga, segera bertaubat. Ya, kalau sudah maksiat segera bertaubat. Ini amalannya nih, bertaubat. Ya. Taubat niku napa Bu? Taubat itu arruju an maksiatillah ila taatillah. Taubat niku kembali kepada Allah yang dulunya maksiat menjadi taat. Niku taubat. Taubat itu hukumnya wajib bagi seorang mukmin dari dosa apapun dalam keadaan apapun. Surat At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu
tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha. Tobat yang sebenar-benarnya, bukan tobat sambel ya Bu ya. Tobat sambel niku napa? Wis pedes iso ngrasake meneh. Nah, tobat nasuha itu ada syaratnya. Pertama, ikhlas. Tobatnya tuh ikhlas. Bukan karena saya mau nyalek atau saya mau dapat mantune kuwi ya gitu. Saya mau dapat anaknya itu, ndak, ikhlas karena Allah. Dua, menyesal. Ya Allah, saya kok berbuat ini. Yang ketiga, tidak mengulangi lagi, berazam tidak mengulangi lagi. Yang keempat, ya, yang keempat adalah segera melepas. Kalau hubungannya dengan Allah, segera bertaubat istighfar, menghentikan. Kalau hubungannya dengan manusia, mengembalikan haknya atau minta dihalalkan. Ya. Kemudian yang terakhir, bertobat di waktu masih diterimanya taubat. Sebab ada waktu yang tidak diterimanya taubat. Ada dua waktu ya Bu ya. Satu waktu khusus bagi diri sendiri ketika nyawa sudah berada di kerongkongan. Surat An-Nisa ayat 18. Ya, walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadakumul maut qala inni tubtul an. Tidak ada tobat bagi orang yang melakukan perbuatan maksiat ketika nyawa sudah berada di sini tenggorokan, baru dia ngomong saya tobat. Kayak Fir'aun ya. Fir'aun itu sudah dikasih peringatan sama Allah, ora percaya. Baru ketika digulung dengan ombak laut, dia baru ngakui amantu bi Rabbi Musa. Aku beriman dengan Robnya Musa. Nah, kemudian yang kedua, tobat tidak diterima seluruh manusia, yaitu di hari kiamat ketika matahari terbit dari sebelah barat. Nah, ini mudah-mudahan kita tidak berjumpa dengan hari kiamat ya Bu ya. Amin. Kemudian yang keempat, amalan di usia senja, banyak bersedekah. Dalil-dalil tentang sedekah banyak banget keutamaannya. Ya. As-shadaqatu tudfi'il khati'ah kama tudfi'u al-ma'u an-nar. Sedekah itu menghapus kesalahan kita sebagaimana air memadamkan api. Ya. Sedekah itu membuat kita ini hartanya tambah bertambah. Ya. Bahkan di dalam Al-Quran Allah mengatakan lan tanalal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kamu menginfakkan apa yang kamu cintai. Kebaikan di sini surga. Ya. Abu Thalhah itu punya kebun namanya Bairuroh, kebun yang sangat dia sayangi. Kebunnya itu Masya Allah luas. Bahkan Nabi sering meminum mata air dari kebun itu. Ketika mendengar ayat ini, lalu disedekahkan. Ketika mendengar, kamu tidak akan mendapatkan surga sampai kamu sampai menginfakkan apa yang kamu cintai. Masya Allah, sampai Rasulullah terkagum-kagum. Nah ini nggih. Makanya kadang-kadang kita ini perlu digelorakan sedekah ini nggih. Kadang-kadang itu kita lihat di kotak masjid itu ya Bu ya, ya Allah, rata-rata isinya itu Kapiten Patimura nggo golok. Bapak-bapak itu kadang-kadang Jumatan kantong kanan isinya 50.000, kantong kiri isinya 2.000. Nggih Bu nggih. Ya, sing dilebokke keliru pas ngantuk, sing dilebokke 50.000. Lah pas jajan niku aduh
Aduh, kok keliru yo. Akhirnya balik meneh. Nyuwun sewu Pak Takmir, kula klentung lebokke ya. Surga kok 2000 lah niki. Ya, mulane kadang-kadang niki penting nggih. Ya, sedekah itu termasuk amalan yang luar biasa, terutama saum di Ramadan ini, memberikan iftar bagi orang yang berpuasa itu pahalanya seperti orang yang kita kasih, pahalanya kita dapat tanpa dikurangi sedikit pun. Ya niki. Kemudian amalan ketika usia senja adalah tetap aktif dalam bertolabul ilmi, tetap aktif dalam bertolabul ilmi. Baik. Jadi ketika usia senja ini tetap aktif dalam menuntut ilmu ibu-ibu. Ya, jangan patah semangat berkumpul dengan orang soleh supaya kita istiqomah di atas amalan yang baik, dan mudah-mudahan nanti kalau kita diambil nyawanya oleh Allah dalam kondisi husnul khotimah. Apalagi tolabul ilmi ini balasannya, fadilahnya besar Bu. Besok orang yang sering mendatangi tolabul ilmi itu pahalanya dimudahkan menuju ke surga. Nah, ini man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Siapa yang sering menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu agama, kelak di akhirat dia dimudahkan oleh Allah jalannya menuju ke surga. Makanya setan tuh nggak senang Bu kalau kita berangkat ngaji, mesti dia bisik-bisiki. Ojo, awakmu kesel. Ojo, sinetronnya apik. Ojo, apa meneh Bu? Nah, terus pokoknya diabot-aboti. Bahkan ketika kita sudah di majelis ilmu pun kita juga diganggu. Setan menaburkan tepung ke mata kita sehingga ustadznya baru salam itu sudah ngantuk. Setan membuat kita nggak jenak di majelis ilmu. Karena majelis kayak gini itu meningkatkan iman gitu ya. Makanya niki nggih. Kemudian di antara keutamaan menuntut ilmu itu, orang yang keluar dari rumah dalam rangka menuntut ilmu, dia dihitung di jalan Allah. Kata Nabi, man kharaja li talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa yang keluar dari rumah dalam rangka menuntut ilmu, dia dihitung di jalan Allah. Kalau kita majelis ilmu kok delalah kita qadarullah meninggal entah karena apa, itu dia matinya di jalan Allah. Nah, ini sampai kita pulang ke rumah. Nah ini nggih. Kemudian yang keenam, banyak berkumpul dengan orang-orang soleh. Amalan di usia senja, banyak berinteraksi, berkumpul dengan orang soleh. Orang soleh itu adalah orang yang selalu mengingatkan akhirat kita, mengingatkan agama kita. Jadi kalau ibu-ibu mendapatkan teman, yang teman ini mengingatkan urusan akhirat, jangan dilepas. Karena teman seperti ini tuh mahal harganya, mahal nilainya. Kata Imam Hasan Al-Basri, ikhwanukum ahla min ahlikum. Saudara kamu satu ngaji, satu masjid, satu kumpulan, ya, tolabul ilmi begini, itu lebih mahal daripada keluarga kalian, dalam tanda kutip keluarga yang tidak faham. Kenapa? Ikhwanukum tudzakirukumul akhirah wa ahlikum tudzakirukumud dunya. Karena temanmu satu pengajian itu senantiasa mengingatkan akhirat, sedangkan kadang-kadang kalau kembali ke keluarga diingatkan urusan dunia. Tentunya keluarga yang tidak paham itu. Saya dulu di pesantren itu ada teman saya sedih terus, tak tanya, kenapa kamu sedih? Saya itu mondok nggak diridhoi orang tua. Loh kenapa? Soalnya ini kemauan saya sendiri. Soalnya nanti kalau mondok itu paling ujung-ujungnya dadi nakib karo dadi ngedusi mayit gitu. Tapi alhamdulillah kita fahamkan aja orang tuamu. Alhamdulillah bisa nerima. Ya, karena tadi anggapannya lulusan pesantren itu madesu ya. Apa itu madesu? Masa depan suram. Nah, sekarang kan enggak. Pondok itu sudah modern. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Arab. Ya, sudah modern lah ya. Ilmu-ilmu ya ipteknya juga sudah ada IPA, IPS.
Jadi sama dengan yang lain. Cuma bedanya kalau di pesantren ibadahnya lebih terjaga gitu ya. Kemudian yang ketujuh, amalan di hari usia senja banyak-banyak membaca Al-Quran. Nah, banyak-banyak membaca Al-Quran. Mungkin karena aktivitasnya sudah berkurang, sudah pensiun, sudah tidak ada kesibukan rutin, maka banyak-banyaklah membaca Al-Quran. Saya pernah ketemu dengan orang tua usianya sudah 75 tahun. 75 tahun. Dia bisa menghabiskan satu hari itu bisa 2 kali khatam, insya Allah. Di ibadah subuh ini mau baca Quran, nanti tidur, kemudian bangun baca Quran. Lebih-lebih Ramadan ibu-ibu, baca Qurannya lebih ditingkatkan, karena nilai pahalanya dilipat gandakan. Para salafus soleh juga ngajari begitu. Imam Al-Aswad, seorang tabi'in, beliau menghatamkan Quran ketika Ramadan 2 hari sekali. Imam Qatadah bin Da'amah menghatamkan Quran setiap Ramadan semalam sekali. Imam Syafi'i 60 kali. Lah kita sebulan sekali aja deh. Itu sudah bagus gitu ya. Sehari 1 juz gitu ya. Ya. Ba'da sholat 2 lembar sampai 5 1 juz. Kalau kemarin sudah 1 juz 1 kali khatam, tahun ini bisa 2 kali khatam, mudah-mudahan. Terakhir, di antara amalan di usia senja adalah banyak memberikan nasihat kepada keturunannya. Banyak memberikan nasihat kepada keturunannya, anaknya, mantunya, cucunya yang sudah nikah atau yang sudah dewasa. Ya. Ini sebagaimana Nabiullah Yakub dalam surat Al-Baqarah ya Bu ya, ayat 133. Ya. Di usia senja banyak-banyak berikan nasihat tentang akhirat kepada keturunannya. Ini nasihatnya siapa itu? Nabiullah Yakub dalam surat Al-Baqarah ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am kuntum syuhada'a id hadara Yaqubal maut. Apa kalian enggak nyaksikan ketika Nabi Yakub kedatangan kematian, dia mengumpulkan anak-anaknya, ya. Id qala li banihi, dia mengumpulkan anak-anaknya lalu bertanya, ma ta'buduna min ba'di, hei anak-anakku, yen bapakmu wis ora ana, apakah kamu masih ngibadah? Apakah kamu masih sholat? Apakah kamu masih baca Quran? Apakah masih sedekah? Apakah masih ngaji? Ini penting. Kita wasiatkan akhir-akhir itu. Kalau anaknya yang jauh kita telepon, gimana sholatmu nak? Ini termasuk bagian daripada sunnah Nabi. Karena anaknya Nabiullah Yakub soleh, jawabannya qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Wahai bapakku, insya Allah kami tetap akan menyembah kepada ilahnya Ibrahim, ilahnya Ismail, ilahnya Ishaq, ya, ilaha wahida yaitu Allah, dan kami berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan terakhir, nasihat terakhir bagi usia senja, yang pertama ada 3 nasihat nggih. Yang pertama istiqomah. Istiqomah niki nggih. Dalam surat Fussilat ayat 30, ya, Allah memuji kepada orang yang istiqomah. Besok kalau mati orang yang istiqomah itu didatangi malaikat, dia mengabarkan, jangan kamu takut, jangan sedih, insya Allah kami akan memberikan janji yang Allah sampaikan, yaitu surga. Istiqomah. Dalam surat Al-Anfal ayat 24 juga Bu, istiqomah ini penting. Karena ketika kita itu tidak mengikuti seruannya Allah, seruannya Rasulullah, nanti diganti sama Allah. Hati-hati ini. Kalau kita itu enggak taat, kehidupan kita itu enggak taat, akan diganti maksiat. Kalau kehidupan kita itu enggak bermanfaat, pasti akan sia-sia. Kalau kehidupan kita ini tidak penuh dengan keimanan, pasti kekufuran. Kalau hati kita ini tidak salim, tidak sehat, pasti akan mati.
Jadi jangan sampai kita diganti oleh Allah gara-gara ketidakistiqomahan kita. Makanya di antara nasihat terakhir, mari kita istiqomahkan amalan-amalan yang sudah menjadi kebiasaan kita sampai kita mati. Yang kedua, selalu mengingat